Saya berharap kepada Dinas Perdagangan Kota Padang dan Bapak Wali Kota Padang dan Bapak Gubernur Sumatera Barat, Bapak Meldi pun dia cukup dekat juga sama saya, dan Bapak Audi, marilah kami dari KBPKL beri arahan dan binaan. Kami butuh bagaimana pedagang kami ini lebih nyaman untuk berdagang. Marilah kami beri arahan, binaan ke depannya supaya bisa jadi pedagang yang lebih baik dan sukses. Salam Investigasi Channel TV. Pemirsa Investigasi Channel TV. Kali ini kami akan menyoroti bagaimana para pedagang. Kalau yang lalu-lalu kita telah mengangkat berbagai persoalan, baik olahraga, dunia olahraga, politik, infrastruktur dan sebagainya. Kali ini kami ingin mengulas tentang para pedagang yang ada di Pasaraya, pedagang kaki lima tepatnya. Kita ingin ngobrol dengan Ketua KB PKL Pasaraya, sehingga kepanjangan dari keluarga besar pedagang kaki lima yang ada di Pasaraya, dan kita ingin tahu sejauh mana dan mampukah KB PKL Pasaraya ini memayungi para pedagang-pedagang kaki lima dalam menghidupi, mencari penghasilan, mengais rezeki dari para pedagang kaki lima. Dan kita ingin juga ngobrol dengan Ketua KB PKL Pasaraya, Bang Ibnan, yang saat ini juga telah hadir di Investigasi Channel, dan kita ingin mengulas bagaimana sih dan apa gunanya KB PKL Pasaraya ini dibentuk. Tapi sebelum kita mengulas dengan beliau secara apple to apple, jangan lupa tekan tombol subscribe Investigasi Channel dan berikan komentar Anda di bawah kolom ini. Langsung saja kita perkenalkan narasumber kita pada kesempatan siang hari ini. Beliau adalah Bang Ibnan. Bang, selamat siang Bang Dan. Siang. Bang, terima kasih Bang telah menerima investigasi di kantor KBPKL Pasaraya. Dan kita ingin ngobrol Bang ya. Kita tahu Bang, pedagang ini kan salah satu artinya pedagang itu salah satu kebutuhan ya. Artinya mereka kan memberikan satu kebutuhan kepada masyarakat. Apalah artinya masyarakat ini kalau tanpa pedagang, karena disitulah para pedagang ini mampu memberikan kebutuhan para masyarakat itu Bang. Bang, kita mau tanya lah Bang, sejauh ini Bang, KBPKL Pasaraya, artinya keluarga besar pedagang kaki lima ini Bang, sejauh ini bagaimana nih Bang? Sudahkah mampu memayungi Bang para pedagang-pedagang kaki lima yang ada di Pasaraya nih Bang? Perkenalkan diri saya, Ketua KBPKL Kota Padang, Edman. Insya Allah KBPKL Kota Padang itu legalitasnya udah lengkap. Kita aktakan Badan Hukum langsung, sudah disahkan oleh negara Republik Indonesia. Kemenkumham ya? Iya. Tujuan saya dulu mendirikan KBPKL ini untuk memberi payung hukum bagi para PKL. Semasa itu saya pulang di Jakarta, saya lihat PKL ini berjualan, digusur ke sana ke sini, tidak ada payungnya, tempat dia mengadu. Justru itu saya tergerak, saya ingin berbuat wadah ini, satu tempat gitu ya, satu tempat ini bernama KBPKL Kota Padang, Keluarga Besar Pedagang Kaki Lima. Ini dengan berjalannya wadah ini, insya Allah pengaduan dari para PKL ini ada tempat dia mengadu. Jadi Bang, sejauh ini Bang, KBPKL Pasaraya ini kan rata-rata memang ini khusus tempatnya orang pedagang kaki lima gitu Bang ya? Iya. Apa sih Bang yang dialami oleh para pedagang itu Bang? Yang sering dialami para pedagang itu kalau berjualan tuh apa yang sering dialami Bang? Tapi kita bahas dikit ya. Di pasar ini tidak seluruhnya anggota KBPKL. Jadi jangan nanti salah sangka. Disangka seluruh PKL Kota Padang ini di bawah naungan KBPKL. Oh ya, itu harus digarisbawahi. Iya, itu harus digarisbawahi supaya iya. paham di situ kan. Selama ini kan disangka
itu seluruhnya anggota kami. Insya Allah mana yang anggota kami bisa kami beri nasihat bagi yang melanggar aturan. Tapi kami itu butuh juga pendamping dari seperti pasar ini kan Kadis Perdagangan wewenangnya, butuh kami didampingi. Jadi saya lihat tadi kan ada masalah sedikit di bawah. Terjadilah gesekan ya. Gesekan tadi. Gesekan itu mungkin masyarakat ini dengan keadaan ekonomi yang tertetak, udah hancur habis Covid ini. Jadi mungkin dia tidak bisa menahan diri lagi daripada mati kelaparan. Alah sebulan kami buka jam 3 ke Bapak. Sampai tidak baca taluan kami dapat. Lain tahu Pak nak? Ya apa menjalankan tugas kami mencari makan Pak. Ini 1.000 2.000 nak kami. Lain tahu Pak nak? Untuk anak sekolah. Yang ada Pak. Kalau gaji kami mau dapat. Kalau tak mungkin kami berkurai pada kalau Pak. Bukan. Kalau Bapak menjalankan perintah kami menjalankan perintah lah Pak. Okey. Bila kami sempat kepala dinas kami bisa Pak. Jadi Pak. Bukan. Nak mencari kayu di pasar. Sesuatu nasi nak mencari kayu. Itu Pak nak. Buka kali lah. Buka lah jam 3 apa nak cari makan. Nak mencari kayu di pasar kayu nak kami balik dapat. Itu Pak nak. Bulan puasa ke Pak. Bantu. Buka apa? Lebih baik dia siap menghadapi apa yang akan terjadi. Jadi saya mungkin minta kepada pemerintah Kota Padang, marilah kita bersama-sama saling untuk bekerja sama untuk bagaimana ke depannya Kota Padang ini pedagangnya, terutama untuk PKL lah, jeritan para si miskin ini. Nah, kalau PKL ini mencari suap nasi cuman nggak cari kaya Bang. Nggak cari kaya. Pedagang kaki lima itu ya. Itu keluaran kan kita lihat juga kan. Rata-rata itu yang kita jumpai mereka bukan mencari kaya, cuma ingin mencari kehidupan aja gitu. Kasihan kita. Kasihan, ya. Saya selama ini udah tahan seluruh pedagang ini. Udah tahan. Pernah saya bicara dengan Bapak Andre, seorang Kadis Perdagang Kota Padang. Dia akan memperlakukan perwako. Jadi kalau perwako ini diperlakukan dengan keadaan ekonomi yang hancur ini, inilah jadinya. Terjadilah yang kayak gini kan. Saya tidak menginginkan ini terjadi. Jadi saya berharap juga kepada Kadis Perdagangan dan Wali Kota Padang, marilah mengambil sikap yang bijak. Bagaimana dengan ekonomi yang hancur ini kita tata lebih baik. Kaki lima ini bukan binalu, aset juga. Distribusinya kan dibayar. Pendapatan daerah untuk daerah. Mereka bayar juga tuh Bang? Bayar lah. Retribusi bayar mereka? Bayar. Jadi yang saya inginkan, tata aja. Bantu. Bagaimana kita bersama-sama, ibarat bau-membau lah pemerintah dengan jeritan-jeritan si miskin ini kan. Para pedagang ini. Kasihan. Saya takutnya saya alangi nanti ujung-ujungnya dari bentuk sama saya. Saya udah bermohon kepada Kadis Perdagangan. Jadi saya minta sekali atas kebijakan kepada Wali Kota Padang lah, Bapak Endi Septa. Bagaimana ekonomi kita bangkitkan dengan bersama-sama. Saya ingin sekali ibaratnya duduk bersama dengan Bapak Wali Kota, Bapak Endi Septa, untuk menceritakan kondisi yang sekarang. Kalau kondisi sekarang ini dibiarkan larut-melarut, ujung-ujungnya percayalah lumpuh Kota Padang. Tapi kalau PKL, contoh tadi kan, PKL ini jam 3, siapnya jam 6. Orang di Kota Padang udah pulang. Siapa yang mau beli? Ini hancur juga ini. Nggak ada yang mau beli. Kasihan kita.
Jadi saya berharap sekali kepada Wali Kota Padang, Bapak Endi Septa. Marilah kita saling bahu-membahu untuk memajukan Kota Padang ini ke depannya. Artinya pemerintah harus mampu juga memberikan solusi gitu, Pak. Harus. Memberikan solusi terhadap para pedagang ini ya. Tapi kalau dengan keadaan sekarang dibuat jam 3 perwako kita perlakukan tanpa ibarat mengiraukan kehidupan yang hancur sekarang, susah juga kita. Artinya harus mampu memberikan solusi. Harus mampu. Seorang wali kota itu dia adalah pemimpin di Kota Padang. Dia harus mampu bagaimana melihat rakyatnya ke bawah. Apa keluh kesah rakyatnya. Jangan dari masjid ke masjid aja. Yang diinginkan rakyat turunlah ke bawah, lihatlah kondisinya, bagaimana dia mencari sesuap nasi. Artinya sejauh ini Bang, artinya KBPKL Pasaraya ini sudah pernah melakukan, artinya meminta, artinya apalah sowan dengan pemerintah, dengan wali kota, artinya mungkin dari saya pernah lakukan dengan Dinas Perdagangan. Dinas Perdagangan bilang sama saya itu sesuai dengan perwako. Kalau perwako itu kita buat jam 3, siapnya jam 6. Saya minta kebijakan dari rasa. Perasaan lubuk hati yang paling dalam ini melihat para PKL ini. Jangan kita lihat perwako. Perwako itu semasa Bapak Meldi, bukan semasa Bapak Endi Septa. Artinya minta direvisi lah itu? Iya, haruslah. Jam 3 pukul 15 buka, pukul 18 tutup. Harus sudah udah nggak boleh lagi berjualan di apa itu? Yang saya inginkan, bagaimana ibaratnya pemerintah itu misalnya dibuka pagi misalnya, atau jam 10 atau jam 11. Jam sekian udah bersih seluruhnya, seperti kota-kota lain. Iya, benar. Tidak ada berdagang bersih seluruhnya. Itu ya, Bang. Saya cukup mungkin menangis melihat pedagang ini mengadu sama saya ke kantor ini. Ketua, bagaimana keadaan kami, Ketua? Aduh yang minta cara bini yo. Nangka dimakan yo ndak ado, kok bahasa awaknya saya. Iya. Ambo terima aja keluh kesah masyarakat dari para pedagang. Tapi ambo mungkin ndak bisa menahan seperti gejolak tadi. Kalau mau tahan pasti nyemadok ke ambo lah. Kalau nyemadok ke ambo berarti ndak ada ambo punya sebagai pemimpin lah, kan. Itu yang buat takutkan. Terjadi bentrokan tadi, gesekan tadi, kan. Cukup mungkin saya lihat jeritan demi jeritan si miskin ini mencari sesuap nasi. Saya berharap harus ada kebijakan dari Wali Kota Padang, bukan dari Dinas Perdagangan. Saya minta lagi, saya minta dari Wali Kota Padang. Dia harus sebagai pemimpin yang bisa menghayomi dan menjembatani rakyatnya ke depannya yang lebih mantap, ekonominya pulih dengan keadaan kondisi yang sekarang. Artinya para pedagang ini Bang memperjuangkan sejengkal perut ya Bang. Sejengkal perut cuman bukan jadi kaya. Iya. Untuk sejengkal perut memang karena orang sudah urusan dengan perut, siap semuanya kan. Itu yang saya takutkan. Iya. Apalagi sekarang banyak keluhan yang datang, saya tampung aja kan. Tapi mungkin saya sebagai ketua manusia biasa penuh kekurangan, mungkin tidak bisa menahan gejolak yang terjadi, yang seperti kita lihat tadi lah, kan. Jadi artinya Bang, ini KBPKL Pasaraya kan, artinya ini kan tempat wadah para pedagang. Ya tadi saya garis bawahi bahwasannya tidak seluruhnya pedagang kaki lima ini di bawah naungan KBPKL Pasaraya. Ya benar. Nah itu benar itu ya. Nah, jadi artinya para pedagang yang dalam naungan KBPKL Pasaraya ini Bang, kalau kita boleh tahu juga Bang, hak dan kewajibannya itu apa aja Bang? Contoh, dia bayar iuran 2.000 per hari. Yang 2.000 itu kegunaannya kalau ada anggota sakit, kalau ada barale,
Pesta ya Bang ya? Pesta. Kalau ada acara-acara yang lain lah, Iya, iya. Ada personal kantor, Iya, iya. itu kami selama ini kami laksanakan sesuai dengan aturan. Oh, jadi sampai sana juga Bang ya? Artinya Iya. ada para pedagang itu sakit, kita juga harus wajib Iya. memberikan pelayanan juga Bang ya? Malahan pedagang ini ada juga yang nggak bayar 1 tahun, 2 tahun. Kasian juga kita pedagang kayak ini kan. Iya. Kalau saya sebagai ketua, kita ayomi aja. Walaupun dia nggak bayar dengan kondisi keadaan kan, malahan saya bantu lagi dia. Iya, iya. Artinya begitulah Bang ya, sebagai pemimpin kita tempat curahan, muntahan para pedagang itu harus kita siap terimanya ya. Iya, iya. Karena 2000 para pedagang itu harus mengapakan, dan dia punya diayomi oleh KBP Kepulauan Saraya apabila dia sakit, ada pesta, ada yang lain-lain itu KBP Kepulauan wajib turun tangan gitu Bang ya. Iya. Saya mungkin yakin Bapak Endi Septa ini orangnya bijak. Dengan ada keluhan demi sekarang, mungkin yang saya inginkan dia harus turun ke lapangan. Lihatlah keadaan kondisi yang sekarang. Kalau penekanan demi penekanan itu dilakukan yang kayak sekarang, bukan pada tempatnya. Iya. Jadi artinya Bang, orang pedagang ini maksudnya dia minta waktu itu jamnya itu jangan dari jam 3 lah ya. Dari jam 3 buka, nanti jam berapa tutup gitu. Ya. Misalnya diberi kebijakan atau jam 10 lah bukanya kita utamakan. Jam 9 malam tutup bersih seluruhnya. Tidak ada yang ditinggal. Kan bisa. Saya pun butuh kerjasama dengan Dinas Perdagangan Kota Padang dan Bapak Wali Kota Padang untuk turun ke lapangan. Misalnya contoh gang-gang lah ke toko atau batas garis. Tapi kalau saya aja yang turun, terjadi gesekan demi gesekan sama pedagang. Kenapa? Pedagang ini pun ada yang dikendalikan oleh segelintir politik. Gitu Bang. Jadi kadang-kadang saya lihat kan salah-salah saya mengambil tindakan, laporkan ke polisi. Ini risiko yang ada. Jadi yang saya inginkan, kalau saya didampingi oleh Dinas Perdagangan, mungkin insya Allah aman. Karena pernah Bang alami itu? Pernah saya alami, malahan saya mau ditusuk udah ada, mau diajak berkelahi baru dalam bulan ini. Karena pedagang saya ini mungkin otaknya udah dicuci oleh orang yang tidak suka dengan keberadaan KBPKL. Luar biasa juga risikonya Bang ya, yang dihadapin sebagai pimpinan KBP Kepulauan Saraya ini Bang. Saya udah ditargetkan untuk dibunuh tahun berapa itu. Udah di mobil saya udah dikepung. Ada sekitar 6 orang. Itu target saya. Tapi insya Allah, Allah masih sayang sama kita. Iya. Karena hidup mati itu bukan Iya. Jadi insya Allah saya mungkin korbankan sisa hidup saya untuk para masyarakat kecil ini. Bukan tujuan saya untuk mencari nama. Tujuan saya karena Allah. Bukan saya ingin jadi orang politik. Tidak ada sama sekali. Buktikan nanti Itman Ketua KBPKL Kota Padang tidak ada berambisi jadi orang politik. Tapi berambisi bagaimana para jeritan demi jeritan para PKL ini pada pemerintah bisa dicarikan solusi yang baik. Itu yang saya inginkan. Saya pun dulu pernah bicara sama Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bapak Audi. Di sinilah duduknya. Saya siap mendukung Bapak. Saya tidak minta duit Bapak. Yang saya minta jembatani para jeritan demi jeritan, para pedagang kaki lima itu. Saya tidak perlu Bapak ingat. Yang Bapak ingat bagaimana pedagang ini bisa Pak ayomi mencari sesuap nasi. Itu yang saya minta.
Pernah Bang sampaikan begitu? Saya sampaikan. Saya dari dulu menolong orang itu tanpa pamrih. Apa responnya? Insya Allah ketua. Malah ada dari PKS. Luar biasa. Artinya begitulah ya. Artinya jangan pedagang ini dipergunakan di saat waktu politik. Habis politik hilang. Karena kan sering jadi begitu ya Bang ya. Kalau kita lihat Bang ya. Kalau saya mungkin sisa hidup saya ini mungkin bagaimana bisa yang terbaik lah. Belum tentu salatmu menjamin kamu masuk surga. Yang menjamin kamu masuk surga itu adalah perbuatanmu. Inilah para jerit-jeritan semiskin ini. Kita ayam nih dia. Bagaimana dia anaknya ada 5. Sekolah lagi. Makan lagi ya. Makan dia. Ya. Karena kita kalau tadi lihat pun sedih kita lihat memang ya kan. Harus terjadi seperti itu ya. Ya artinya janganlah sempat terjadi gesekan terhadap aparat ya kan dengan pedagang itu. Dan ini sering Bang, Abang lihat para pedagang itu dapat seperti itu Bang, dapat kena gusur itu sering Bang lihat itu. Dulu waktu saya pulang Jakarta itu, saya kan di Tanah Abang dulu. Iya. Lama di Tanah Abang. Ya? Lama aja di Tanah Abang. Jadi selama saya Tanah Abang, saya balik. Oh enggak, kira-kira satu tahun saya Tanah Abang, 1 tahun lebih kurang. Di Cipulir saya ada juga. Jadi saya pulang ke Padang. Saya pernah lihat para PKL ini digusur. Iya. Harus bentrok, menjerit-jerit ya kan, seperti tadi itu ya kan. Iya. Kadang ada yang main sangkur. Iya. Kalau urusan sudah memang masalah perut itu seperti itu memang. Jadi yang saya inginkan para pedagang ini, para PKL ini jangan kayak yang dulu bertangan besi ini. Gitu ya. Yang saya tidak ingin menyelesaikan masalah itu ya. tidak menyelesaikan masalah. Tapi ibaratnya dengannya adanya seperti adanya KBPKL ini dia bisa melontarkan keluh kesahnya lah. Dia harus mampu memberikan solusi lah ya. Iya. Bukan sekedar ngambil tindakan gusur, tapi tidak mampu memberikan solusi. Seperti sekarang saya minta tanya, jam 3, siap jam 6. Apakah orang di pasar ini masih ada? Ada satu-satu mau jalan pulang. Siapa yang mau beli? Kasihan kita. Saya cukup kasihan pada pedagang. Saya yakin kalau ibaratnya mungkin kerjasama ini akan kita bertemu dengan Bapak Wali Kota, bagaimana ke depannya. Kepingin Abang? Saya pengen kali. Ketemu duduk satu meja gitu ya? Iya, malahan saya sering telepon Pak Wali Kota tapi tidak pernah diangkat. Masalah pedagang nih ya? Masalah pedagang ini. Saya inginkan bagaimana pemimpin kita itu merakyatnya, turun ke lapangan, merasakan Lihat kondisi ini yang saya inginkan kan. Ke depan apalah Bang, harapan apa Bang? Ke depan mungkin harapan Abang mungkin kepada pemerintah Kota Padang berserta jajarannya lah, Dinas Perdagangan, Wali Kota Padang. Bagaimana kita ambil untuk para pedagang ini mencari sesuap nasi ini dengan kebijakan yang betul-betul tidak merugikan kepada para PKL ini. Malah saya sampaikan kepada Bapak Audi sebagai Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Bapak Mayeldi, kami ini butuh binaan, butuh arahan. Bagaimana ke depannya kami bisa menyekolahkan anak-anak kami supaya anak-anak kami jangan jadi berandalan. Orang tua kan berjuang secara all out dan mati-matian untuk biaya hidup keluarganya. Ya, dulu saya pun siapapun yang saya perjuangkan, yang saya minta bukan duitnya, yang saya minta
bagaimana dia bisa menjembatani dan menghayumi para jeritan demi jeritan para PKL ini? Itu yang saya minta. Boleh tanya siapapun yang mendatangi saya tidak pernah minta duitnya. Yang saya minta, yang saya sebutkan tadi. Diayomilah para PKL. Ayomilah. Kalau saya tidak akan pernah masuk kancah politik, tapi saya akan membantu orang politik yang wal dunia wal akhirat, bukan lambang aja. Sekarang anehnya ada juga, tidak bisa saya sebut orangnya lah. Ya, kurang etis. Kurang etis. Kami bagi masyarakat kecil ini telah membantu. Bagaimana dia duduk di DPRD Kota Padang. Tapi setelah dia duduk, lupa dia. Malah dia mau menzalimi para PKL ini. Dari dulu dia berjuang sama saya. Malah semasa forum kota lagi dia berjuang sama saya. Tapi tujuannya apa? Bertolak belakang bagi para jeritan demi jeritan si miskin ini. Malah yang suruh mencabut perwako ini dia. Kasihan kita kan, aturannya dia duduk di DPRD sebagai penjembatan kami, corong kami, Pak, tolong kami beri arahan, binaan Pak. Itu yang harus dilakukannya. Tapi setelah dia duduk, temannya orang-orang kaya, toko emas. Dia duduk, toko emas, bagaimana cari solusinya para PKL ini bisa digusur seluruhnya, kalau tidak cabut perwako. Dimanapun duduk dia bincang-bincang saya terus sama media. Jadi Bang, ada tadi yang beberapa poin yang saya tangkap, artinya pedagang ini nggak minta apa-apa. Nggak ada minta apa-apa. Cuma butuh ya di apanya nih, berdagang ini harus dilindungi lah ya, jangan sedikit digusur gitu. Apa selama ini Bang memang pedagang itu gimana tuh Bang? Artinya pedagang itu berjualan tertib atau enggak itu? Artinya supaya kita berimbang juga, artinya gimana? Ya, insya Allah mungkin saya lihat pedagang ini bisa tertib. Itu kan ada kerjasama kita antara KBPKL dengan dinas instansi terkait lah. Kalau saya aja ibaratnya dengan anggota saya menertibkan, karena udah ada yang merusak isi otak anggota saya, udah ada juga yang merusak isi otaknya, supaya bagaimana dia bisa melanggar aturan. Ini terjadi sekarang kan. Tapi saya yakinlah Pak Dinas Perdagangan dan Bapak Wali Kota Padang dan Gubernur Sumatera Barat itu adalah sosok orang yang suka menghayumi para jeritan demi jeritan orang miskin ini. Dia tidak mungkin membinasakan para PKL ini. Karena kebutuhan mereka pun gimana ya, artinya mereka cari sesuap nasib. Iya. Kalau kita lihat memang ya kondisinya prihatin, kita lihat pedagang-pedagang kelima itu. Saya pernah jualan belum tentu laku ya kan. Jam 3 saya lihat para pedagang ini hari hujan. Pas dia buka jualan hari hujan. Nangis saya tuh. Pernah netes air mata? Pernah netes air mata saya melihat mereka berjuangnya mereka itu. Ya, jam 3 hari hujan. Para pedagang ini kan bayar BO dia, distribusi dia. Kan untuk apa? Untuk pendapatan daerah juga kan. Tapi saya mungkin berharap sekali kepada Wali Kota Padang, Bapak Endi Septa, berikanlah kami arahan dan pandangan. Tata kami, kalau mau indah Kota Padang ini, bersama-sama kita memperindahnya. OPKL ini melanggar, bagaimana kita tertibkan bersama? Berapa anggota KBPK Pasaraya? Kalau anggota KBPKL mungkin yang terdata ada sekitar 500-an lebih kurang. 500-an. Karena saya tidak mau seluruhnya dia mau masuk tapi tidak mau menurut aturan.
ada verifikasinya juga bang ya? Iya. Ada juga dia bergabung tapi dia melanggar kan. Mari kita kerjasama sama pemerintah. Ini saya harap pada pemerintah bagaimana nih para pedagang ini kita bina, kita arahkan dia jadi bibit-bibit nanti ke depannya untuk pedagang yang lebih sukses. Jangan sangka pedagang para PKL ini binalu. Dia butuh seorang pemimpin yang bisa memimpinnya. Jadi artinya KBPKL Pasaraya ini memang betul-betul ingin butuh ayoman lah bang ya? Iya. Pengayoman dari pemerintah. Iya. Agar mereka ini mau dibina juga, para pedagang ini mau bang ya? Pasti mau lah. Pasti mau lah ya. Tapi kalau mau dibinasakan, binasakan seluruh PKL yang ada di Kota Padang ini. Biar ini mungkin bisa beri contoh bagi provinsi lain. Kota Padang PKL-nya nggak ada. Iya. Sekelas ibu kota aja. Iya. Kalau ingin dibinasakan, binasakan seluruhnya. Jangan diadakan di pasar ini PKL. Kalau seandainya saya lihat Bapak Emri Septa mungkin mendengar kata-kata saya ini di lubuk hatinya paling dalam. Marilah ibaratnya turun ke lapangan, dengar jeritan demi jeritan para PKL mencari sesuap nasi untuk anaknya yang tertatih. Kadang umurnya udah 60, badan dah loyo, nggak kuat lagi, harus berjuang mencari makan. Ya kita memang kalau lihat-lihat para pedagang itu ya tanpa kita sadar sedih kita, sedih juga gitu. Macam begitulah berjuangnya ini demi sesuap nasi demi makanan. Oke bang, sekarang kita bergeser bang. Kita tahu bang. KBPKL Pasaraya juga ini aktif juga di dunia olahraga. Aktif. Artinya ada klub juga, ada bolanya KBPKL Pasaraya. Artinya begitukah KBPKL Pasaraya ini juga peduli dengan dunia olahraga itu bang? Kami sangat peduli karena bakat-bakat adik-adik itu kan dia pingin olahraga. Dia kan jadi bibit juga nanti ke depannya untuk dunia olahraga. Jadi KBPKL Pasaraya juga punya klub sepak bola gitu bang? Ada. Iya. Sejauh ini bang, sering ikut-ikut turnamen juga? Sering ya? Kita udah pernah dapat final dulu di Piala di Cengkeh ya? Di Pokan itu ya? Iya, Pokan, itu babak pertama kita melangkah itu. Artinya KBPKL Pasaraya ini juga dunia olahraga juga diperhatikan bang ya? Iya. Peduli lah gitu ya? Itu saya melangkah mencari dananya mungkin tertatih-tatih, ini sangat susah. Bagaimana adik-adik ini ibaratnya dia hobi dunia olahraga, kita usahakan. Kita akomodir lah ya? Iya. Kita fasilitasi. Iya. Artinya KBPKL Pasaraya ini juga salah satu klub ya kan, artinya udah punya nama juga lah di Padang, ke turnamen. Itu bang, bagaimana artinya bang? Artinya sepak bola ini apa karena salah satu cabang olahraga yang sangat digemari juga ya. Jadi masyarakat Indonesia ataupun dunia memang olahraga sepak bola ini sangat digandrungi. Ya. Artinya dengan dibentuknya KBPKL Pasaraya bang, apa ada keinginan untuk melangkah lebih lanjut, misalnya masuk Liga 3 gitu, gimana bang? Ada keinginan seperti itu? Ada, rencana KBPKL Padang FC ini mungkin kita masuk Liga 3. Mungkin nanti sekolah bola pun kita SSB bang ya? Iya. Gitu. Karena aktanya sudah selesai. Ya, semua ada notaris ini bang? Udah. Menkumham ya? Udah siap. Jadi saya berharap kepada pemerintah, bagaimana bibit ini kita arahkan gitu. Hobinya olahraga ya kita arahkan hobi olahraga supaya ke depannya bibit-bibit kita ada untuk pemain bola. Di KBPKL udah banyak lahir pemain-pemain. Contoh lah. Ada Genta kan udah pernah juga. Betul. Di KBPKL Pasaraya. Iya. Banyak si Andre udah. Ya. Nah, insya Allah KBPKL udah mengeluarkan bibit-bibitnya main di Semen Padang. Kalau Genta udah main di PSSI, timnas dia. Kan main di kami juga dia dipilih dulu. Artinya nih KBPKL Pasaraya klub yang boleh dikatakan ya klub-klub gimana ya, artinya banyak pemain, ada Pendri Mopo yang suka bermain di sini juga bang ya? Iya. Pemain apa semua liga-liga semua pernah main di KBPKL. Pernah main di KBPKL.
Pemain Liga 1, Liga 2 di KB Pasaraya, Bang. Bagaimana itu, Bang? Cara menjembatani, artinya secara pendekatan terhadap para pemain kalau mereka mau main di KBP Pasaraya itu, Bang. Silaturahmi. Silaturahmi itu, Bang. Iya. Pendekatan secara emosional kepada para pemain. Malam pemain liga banyak main di kami. Iya, benar. Iya. Contoh Mafu. Iya. Mordiono dulu main kan. Ada Vino. Iya. Yang pokoknya udah main di kami. Liga 1, Liga 2 lah ya. Liga 1, Liga 2 udah pernah main sama kami, bantu kami pegang. Iya. Dia bukan mengharapkan duit. Uang, iya. Yang dia harapkan bagaimana ibaratnya hubungan emosionalnya dengan KBPKL. Iya. Mofu itu dia anak KBPKL katanya. Iya, betul. Dia bilang saya anak KBPKL. Malahan kalau main duit dia turun. Itulah seorang Mofu kan. Iya. Luar biasa. Artinya gitulah. Artinya Abang sebagai pemimpin ya, sebagai ketua KBP Pasaraya. Begitulah pendekatan kita terhadap orang, Bang ya. Pemain-pemain bintang aja, pemain-pemain Liga 1, Liga 2 mau main di KBP Pasaraya. Iya. Karena selama ini Abang lakukan pendekatan dengan para pedagang itu secara hati gitu ya. Ya, seperti manajer mungkin dengan adik-adik kita yang lain di sepak bola kita mungkin dia hubungan emosionalnya dekat seperti Syut, Iqbal, yang lain lah. Jadi dengan adanya emosional itu orang pemain-pemain liga itu dia bukan mengharap duit, tapi mengharap bagaimana dia senang. Malah seorang Mofu itu dia kadang bantu duit. Nggak ada duit KBPKL, dia yang bantu. Iya, betul. Luar biasa itu ya. Ini sangat luar biasa. Klub PB salah satu klub fenomenal juga di Kota Padang. Artinya pemain-pemain bintang itu seluruhnya pernah main di KBP Pasaraya. Kalau orang kan mungkin bertanya, berapa sekali main di KBP Padang? Enggak ada dikasih uang keluarga. Ada juga yang dikasih. Tapi kadang-kadang sekedar ibarat minyak motornya, bensinnya, kan? Bensinnya kita ganti lah ya. Iya. Luar biasa. Sekarang ini ikut turnamen di apa, Bang ya? Pokan, Bang ya? Pokan Sumbar. Pokan Sumbar ya. Turun terus ya. Artinya aktif terus KBP Pasaraya. Aktif. Semoga tampil sebagai juara lah ya. Insya Allah mungkin kami dari kepengurusan lah ya. Kepengurusan KBPKL Padang FC. Mungkin kami menargetkan insya Allah kita sampai final. Sampai final, Bang ya. Sampai final. Walaupun dengan keadaan keuangan sedang tersendat sekarang kan. Iya. Kita tahu lah ya. Masalah masa pandemi ya. Iya. Putaran ekonomi lagi serat gitu, Bang. Oke lah, Bang. Terima kasih, Bang. Bang, closing statement, Bang. Apa yang bisa Bang sampaikan kepada pemerintah agar harapannya kapasitas sebagai ketua KBP Pasaraya ini mampu memberikan satu pengayoman lah terhadap para pedagang. Silakan Bang sampaikan kepada instansi terkait. Mungkin mudah-mudahan didengar lah. Silakan Bang. Saya berharap kepada Dinas Perdagangan Kota Padang dan Bapak Wali Kota Padang dan Bapak Gubernur Sumatera Barat, Bapak Meldi pun dia cukup dekat juga sama saya, dan Bapak Audi, marilah kami dari KBPKL beri arahan dan binaan. Kami butuh bagaimana pedagang kami ini lebih nyaman untuk berdagang, mencari sesuap nasi. Jadi saya mungkin berharap kepada, mungkin 100% berharap. Kata orang 100% itu tidak boleh berharap. Tapi saya berharap kepada sesosok wali kota Padang, marilah kami beri arahan, binaan ke depannya supaya bisa jadi pedagang yang lebih baik dan sukses. Itu yang saya minta. Mungkin itu dengan atas jam 3 ini mungkin pedagang saya pun tidak sanggup menjalani kehidupan lagi. Kalang kabut. Udah hancur nih Pak. Ada yang menangis menemui saya. Jadi harapan saya kepada Bapak Wali Kota Padang, marilah ambil kebijakan itu untuk rakyat, karena kita dari rakyat. Jabatan ini cuma sementara, pasti akan berakhir. Hidup ini pasti akan sampai titiknya. Itu harapan saya kan. Hidup, lakukan suruhan Allah, hentikan larangnya. Insya Allah, semoga nanti Bapak Indi Septa kembali memimpin Kota Padang.
Oke Bang, terima kasih Bang atas bincang-bincangnya pada siang hari ini ya. Oke. Baik, pemirsa Investigasi Channel, demikianlah obrolan kami dengan Ketua KBPPKL Pasaraya, Bang Hikman. Begitulah dia menyampaikan uraian, dan beliau juga berharap agar kiranya para pedagang yang ada di Pasaraya dengan tanda petik dalam naungan KBPPKL Pasaraya ini mampu memberikan satu dibina dan mampu memberikan pengayoman agar kiranya para pedagang ini juga mampu mendapatkan penghasilan dan mampu memberikan kehidupan bagi keluarga. Baik. Ini ada. Acara ini Bang, ayo yang anggota wadi dukung